bersama dengan Kak Deser dan Kakak Kena akan kembali menemani adik-adik dalam menyampaikan cerita Alkitab. Wah, namun sebelumnya kakak akan menanyakan kabar kamu. Kamu bisa menjawabnya nanti bersama Yesus. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Siap? Siap kakak. Bagaimana kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kakak melihat kamu sudah siap mendengarkan cerita. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Oke, lipat tangannya dan tutup matanya. Kakak Kena akan berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih sudah mengasihi kami sampai hari ini. Terima kasih juga untuk berkat yang kami terima dan kesempatan hari ini mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati adik-adik kami dimanapun berada dan kapanpun mereka mendengar, mereka boleh diubahkan melalui firman yang mereka dengar setiap minggunya. Berkati kami juga yang akan menyampaikan, tolong kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bila ada sesuatu yang kamu katakan atau ceritakan, mungkin kamu menulisnya dan mengirimkannya kepada temanmu. Bisa itu melalui surat atau sekarang melalui WhatsApp atau Messenger lainnya. Wah, Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus, punya alasan untuk menuliskan sesuatu. Mari kita lihat apa alasannya di dalam ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini di dalam Injil Yohanes 20 ayat 31b. Sekali lagi, 1, 2, 3, Yohanes 20 ayat 31. Mari kita baca ya, dari alamat isi kembali ke alamat. Yohanes 20 ayat 31b. Bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 31, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Wah, mari baca bersama dengan kakak dari alamat isi kembali ke alamat 1, 2, 3 ya. Yohanes 20 ayat 31, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Wah, adik-adik, di sini dikatakan yaitu bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Yaitu Yesus adalah, atau Tuhan Yesus, dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah Anak yang datang dari surga, bersedia rela mati untuk dosa-dosamu. Dikatakan di sini yaitu dan supaya kamu oleh imanmu, yaitu ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, itu adalah namanya iman. Memperoleh hidup di dalam namanya, yaitu ketika kamu percaya kepadanya, kamu memiliki hidup yang baru dan kamu diubahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga suatu kelak nanti kamu bisa tinggal bersama dengan Dia di sorga. Mari kita baca sekali lagi Yohanes 20 ayat 31b, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya
kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31b. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu belum memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kamu bisa percaya kepadanya dan kamu akan memperoleh hidup yang baru itu. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, wah, kamu sudah memiliki hidup baru. Dan apa yang perlu kamu lakukan? Allah mau kamu menjadi saksi, menceritakan kepada orang lain bahwa orang lain perlu memiliki hidup baru di dalam kehidupan mereka. Maukah kamu melakukannya? Kita baca lagi 1, 2, 3 ya. Yohanes 20 ayat 31b. Bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31b. Kita akan baca ayat hafalannya ya adik-adik, tapi beberapa kata kakak akan tutup supaya kamu mudah menghafalnya. 1, 2, 3 ya. Yohanes 20 ayat 31b. Bahwa Yesuslah anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31b. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 31b. Bahwa anak Allah dan oleh imanmu memperoleh dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31b. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 31b. Bahwa anak Allah oleh imanmu memperoleh dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31b. Wah, ayat hafalannya jangan hari ini aja dihafal, tapi sepanjang minggu ini. Bahkan itu juga akan mengingatmu alasan mengapa Yohanes menulis ini, supaya apa? Kamu percaya dan memperoleh hidup di dalam nama Tuhan. Ku
bersaksi? Atau kamu melihat orang yang sedang bersaksi? Bersaksi adalah menyatakan hal yang benar tentang apa yang dia lihat. Bagaimana juga dengan murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Mereka menyatakan hal-hal yang mereka tidak pahami sehingga mereka menjadi takut dan marah. Pagi-pagi benar ada beberapa perempuan, mereka pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Mereka adalah termasuk Maria Magdalena. Adik-adik, mereka membawa buli-buli yang berisi minyak. Mereka bertujuan untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi Maria bersama dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Adik-adik, bukan hanya Maria dan perempuan-perempuan yang lainnya yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi kamu dan kakak, dia juga mengasihi kamu. Siapakah dia itu? Dia adalah Allah yang Maha Pengasih. Dan di dalam firman Tuhan mengatakan dia juga adalah pencipta. Dia sempurna, tidak pernah berbuat dosa. Dia tinggal di surga dan dia sangat mengasihi ciptaannya. Adik-adik, apa aja ciptaan Tuhan? Ada burung, ada ikan di laut, dan berbagai hal yang ada di bumi ini Tuhan yang menciptakannya. Adik-adik, dia sangat mengasihi ciptaannya, yaitu kamu dan saya. Dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 31 ayat 3, dia mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Artinya Tuhan mengasihi kamu selamanya. Dia mengasihi kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan. Maria Magdalena mengasihi Tuhan Yesus dengan dia pergi ke kuburan Tuhan Yesus, mau meminyaki mayat Tuhan Yesus. Adik-adik mungkin dengan semangat melangkah pergi ke kuburan itu, dan setibanya dia melihat penutup kuburan Tuhan Yesus sudah terguling. Adik-adik, dia sangat kaget. Dia berkata, apa yang terjadi? Dia melihat ke dalam dan dia melihat mayat Tuhan Yesus tidak ada. Dan dia berpikir mayat Tuhan Yesus sudah hilang, dicuri oleh orang lain. Adik-adik, tanpa mengerti apa yang dia lihat, dia dengan buru-buru pergi ke murid-murid yang lain. Dia menceritakan kepada Petrus dan Yohanes. Wah, apa yang dia katakan? Tuhan kita sudah hilang, sudah diambil oleh orang lain. Adik-adik, Petrus dan Yohanes juga kaget atas apa yang Maria sampaikan. Bagaimana mungkin terjadi? Wah, tolong ceritakan kepada kami. Adik-adik, Maria tidak bisa menjelaskan karena dia tidak tahu cerita yang sesungguhnya. Adik-adik, mungkin Petrus dan Yohanes penasaran apa yang sedang terjadi. Mereka dengan cepat-cepat ke kuburan Tuhan Yesus, dan waktu itu yang duluan adalah Yohanes. Dia melihat ke dalam. Wah, sungguh apa yang dikatakan oleh Maria benar. Mayat Tuhan Yesus tidak ada. Wah, mungkin tidak lama kemudian Petrus juga datang dan dia melihat. Dia mungkin sambil duduk, dia melihat mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi. Dan dia melihat kain kafan yang dipakaikan kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dikuburkan sudah tergulung rapi. Adik-adik, Petrus berpikir tidak mungkin kalau seorang pencuri mengambil mayat Tuhan Yesus, dia menggulungkan
kain kafan ini dengan rapi. Wah, adik-adik, mungkin dia bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu apa yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik, mungkin mereka pulang ke tempatnya dan mereka terus bertanya tentang Tuhan Yesus yang tidak ada di kuburan itu. Wah, adik-adik, tadi Maria sudah pergi dari kuburan itu dan dia kembali lagi melihat apa yang terjadi di kuburan. Adik-adik, dengan sambil melihat kain kafan yang Tuhan Yesus pakaikan waktu itu, dia sambil menangis. Dia sangat sedih karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Baginya Tuhan Yesus itu sangat berarti. Adik-adik, dia mengingat sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia adalah orang yang berdosa. Apakah hanya Maria yang berdosa? Dalam firman Tuhan mengatakan tidak. Semua orang yang ada di bumi ini adalah orang berdosa. Tahukah kamu apa itu dosa? Wah, dosa adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, dan yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, kamu mencuri diam-diam, atau kamu berantem di sekolah, atau juga kamu diam-diam menyontek. Wah, itu adalah dosa. Atau kamu juga bersaksi tentang hal-hal yang tidak kamu ketahui sehingga orang itu merasa bersalah. Wah, itu adalah dosa. Apakah kamu hanya orang berdosa? Tidak. Di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Artinya di dalam dunia ini tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Kakak juga pernah berbuat dosa. Ingat, ketika kita melakukan dosa ada hukumannya, yaitu terpisah jauh dari Allah dan ditempatkan di tempat yang mengerikan. Apa itu? Neraka. Adik-adik, itu adalah hukuman dosa. Adik-adik, Maria merasa sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia adalah perempuan yang berbuat dosa. Adik-adik, mungkin dia sedih sekali, dia menangis, dan tiba-tiba ada 2 orang malaikat menampakkan diri kepada Maria. Wah, apa yang dikatakan? Ibu, mengapa engkau menangis? Kamu sedang cari apa? Adik-adik, Maria menjawab, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil mayat Tuhanku, tolong beritahukan kepada saya di mana engkau meletakkannya supaya saya bisa mengambilnya. Adik-adik, Maria tidak menyadari bahwa itu adalah malaikat Allah. Dia berpikir bahwa itu adalah penjaga taman. Adik-adik, dengan lembut suara itu memanggil Maria. Apa yang dikatakan? Maria. Adik-adik, Maria langsung menoleh ke belakang dan melihat. Dia menjawab dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Adik-adik, Maria sudah menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Wah, ketika dia melihat itu, dia sangat gembira karena Tuhan Yesus telah bangkit. Wah, dia tidak bersedih lagi. Wah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat Maria sudah menyadari hal itu, dia menyuruh Maria untuk memberitahukan kepada saudara-saudaranya yang lain atau kepada murid-muridnya. Adik-adik, Maria menyaksikan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu?
ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu perlu memberitahukan kepada semua orang tentang kabar baik. Kabar baik apa? Yaitu tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kepada siapa kamu ceritakan? Kepada temanmu, kepada keluargamu, dan kepada semua orang yang kamu jumpai. Kamu perlu memberitahukan kepada mereka supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa mereka dan bangkit untuk mereka juga. Adik-adik, Maria dia bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit. Maria menjadi saksi atas apa yang dia lihat. Adik-adik, mungkin Maria pernah menjadi saksi apa yang tidak dia pahami. Tetapi ketika dia sudah melihat Tuhan Yesus telah bangkit, dia menyaksikan hal yang benar, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup kembali. Adik-adik, Maria dengan semangat dia pulang, dia memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Apa yang terjadi? Apakah murid-murid Tuhan Yesus percaya? Tidak, karena mereka belum melihatnya. Mereka sulit mempercayai kata-kata Maria. Tetapi pada waktu malam, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Adik-adik, dia adalah anak Allah yang sempurna. Dia adalah anak manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Adik-adik, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya sebagai manusia, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Adik-adik, oleh darahnya kita mengalami pengampunan dosa. Adik-adik, dalam firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7c mengatakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Oleh Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dosa kita diampuni. Dan dia bukan mati selamanya. Dia telah bangkit. Ayo katakan, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit. Wah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus telah bangkit, murid-murid Tuhan Yesus menjadi percaya. Tuhan Yesus menunjukkan bekas paku yang ada di tangannya, bahkan lambungnya yang sudah tertusuk oleh tombak. Dia menunjukkan semua itu agar murid-murid Tuhan Yesus percaya. Mulai saat itu mereka menjadi percaya dan menjadi saksi untuk semua orang. Adik-adik, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Atau kamu sudah menyampaikan kabar baik itu? Adik-adik, ketika kamu sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tugas kita yaitu memberitakan kepada orang lain tentang kebaikannya. Adik-adik, ketika kamu menyampaikan berita itu, kamu disebut saksi. Adik-adik, kamu bisa melakukannya. Ketika kamu melakukannya, kamu sudah melakukan perintah Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam firman-Nya di dalam Matius pasal 28 ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridku. Artinya kamu perlu pergi dan segera memberitahukan kepada teman-temanmu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, itulah tugas kita sebagai orang percaya, menjadi saksi untuk semua orang. Bagaimana juga dengan kamu yang masih belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apa
apakah kamu bisa bersaksi? Tentu tidak. Karena apa? Karena kamu masih hidup di dalam dosa. Adik-adik, apa yang perlu kamu lakukan supaya kamu bisa menjadi saksi? Ada satu hal yang kamu perlu lakukan, yaitu di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 36, kakak akan membacakannya bagi kamu. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Allah, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Artinya, satu hal yang perlu kamu lakukan supaya menjadi saksi Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ketika kamu percaya, kamu bisa menjadi saksi untuk semua orang. Tapi kalau kamu masih belum percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, murka Allah tetap ada di atas kamu. Artinya kamu masih hidup di dalam dosa. Kamu masih belum bisa menyampaikan kabar baik itu. Apakah kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus hari ini? Agar kamu bisa menyaksikan atau menceritakan kepada temanmu. Ketika kamu mau melakukan hari ini, tundukkan kepala, tutup matamu, kamu berdoa kepada Tuhan Yesus. Kamu perlu percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kamu. Perlu akui Dia sebagai juru selamatmu dan pilih Dia satu-satunya jalan agar dosamu dapat diampuni. Kamu bisa berdoa kepada Tuhan Yesus hari ini agar kamu mampu menjadi saksi untuk saudara-saudaramu yang masih belum percaya. Kakak berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan, bahkan adik-adik yang sudah mendengarkan. Tuhan memberkati mereka, buka hati mereka untuk bisa menjadi saksi untuk orang-orang lain, sehingga orang-orang lain juga dapat mengerti kabar baik itu. Tuhan Yesus, mampukan mereka, tolong mereka dalam minggu ini, sehingga mereka bisa menjadi saksi untuk semua orang. Berkati mereka Tuhan Yesus, bahkan berikan mereka pengertian yang benar tentang firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, bagaimana adik-adik sudah mendengar ceritanya? Kira-kira minggu ini mereka harus ngapain Kakak Desa? Menjadi saksi untuk teman-temannya. Iya, menceritakan Yesus bukan mati saja, tetapi bangkit kembali. Wah, adik-adik cepat ceritakan cerita ini kepada temanmu supaya mereka juga memperoleh hidup yang baru. Terima kasih sudah bersama dengan Kak Kena. Kak Desa, Tuhan Yesus memberkati.